Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, konsep pencarian sumber daya dan teknologi terbaru renewable energy atau sumber energi terbarukan pasti akan terus digalakkan oleh umat manusia. Bagaimana tidak? Pasalnya, kondisi bumi kita saat ini makin memprihatinkan. Menipisnya lapisan ozon di atmosfer karena kontaminasi gas buang karbon yang dihasilkan dari emisi bahan bakar fosil, kerusakan alam, dan berbagai limbah manusia mengakibatkan meningkatkan suhu bumi atau global warming yang berdampak pada kelangsungan hidup alamiah berbagai ekosistem biologis atau kerusakan geologis yang akhirnya menciptakan bencana global dan hingga mengorbankan jutaan makhluk di dalamnya. Karena masalah super besar itulah, para pemangku kebijakan di dunia dituntut untuk membuat kesepakatan bersama, terutama untuk mengurangi pencemaran emisi karbon di atmosfer. Dan salah satu agenda utamanya adalah memprioritaskan penggunaan sumber energi berkelanjutan, seperti energi surya, energi angin, energi hidro atau air, proses biologis, juga panas bumi. Dan tercatat, hingga saat ini puluhan konsep teknologi terbarukan yang telah diaplikasikan untuk menciptakan sumber energi berkelanjutan atau masih dalam tahap riset atau pengembangan. Dan salah satunya adalah konsep menjanjikan yang akan Profesor Kardus bahas kali ini. Yang diketahui, konsep ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan atau masih berbentuk prototipe pembangkit listrik hidro atau air dengan tenaga osmosis. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, konsep atau prototipe pembangkit daya hidroosmosis saat ini masih disempurnakan oleh sebuah BUMN raksasa atau perusahaan pembangkit energi negara Norwegia yang bernama Statkraft Power, yang artinya hingga kini belum ada satupun negara di dunia yang mengaplikasikan teknologi ini untuk pembangkit energi listrik komersial. Konsep pembangkit listrik daya osmosis atau disebut juga sumber daya energi biru umumnya menggunakan dua metode untuk beroperasi, yakni reverse electrodialysis dan pressure retard osmosis. Ya, energi osmosis bisa dietimologikan sebagai sumber energi yang dapat dibentuk dari perbedaan konsentrasi unsur garam antara air laut dan air sungai. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Sidney Loeb dari Ben Gurion University Israel pada 1973. Tapi hingga kini sangat sedikit yang mencoba mengembangkan teknologi tersebut untuk konsep pembangkit listrik berdaya tinggi. Satu-satunya perusahaan yang saat ini fokus pada teknologi tersebut hanya Statkraft Power Norwegia. Ya, energi salinitas ini pada dasarnya bekerja dengan cara memanfaatkan air payau yang nantinya setiap pembangkit listrik hidroosmosis diwajibkan untuk membangun instalasi di wilayah muara perairan, tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air laut. Semakin besar debit air tawar yang masuk ke laut, maka potensi pembentukan energi osmosis akan makin tinggi. Sebenarnya, cara kerjanya cukup mudah, meski fakta di lapangan akan melibatkan berbagai perangkat dan sistem yang kompleks, di mana nantinya pembangkit energi akan ditempatkan di muara sungai. Bisa menggunakan dua konsep, yakni konsep permanen di darat atau konsep terapung, di mana instalasi pembangkit dapat diinstal di sebuah kapal besar. Dan cara kerjanya nantinya ketika arus air tawar datang dari sungai dan mengalir ke laut, pastinya sejumlah besar energi akan dirilis atau dilepaskan. Energi yang terbentuk dari pertemuan air laut dan air tawar kemudian akan melalui proses osmosis alami yang dibuat khusus dengan menggabungkan dua ruang yang dipisahkan oleh perangkat yang tersusun dari membran filter bahan khusus dengan lubang pori-pori untuk mengalirkan air dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nantinya air laut akan dipompa ke dalam ruangan, di mana nantinya perbedaan salinitas atau tingkat konsentrasi garam akan menciptakan tekanan yang lebih besar di ruang air asin, karena perbedaan salinitas diketahui dapat menarik air tawar melewati pori-pori membran dan kemudian memasuki ruang di air laut. Tekanan besar pada kolom air laut inilah yang nantinya akan ditransfer melalui pipa menuju turbin generator tekanan air
hingga akan membangkitkan listrik pada generator pembangkit. Tapi, meski konsep ini sangat andal dan sederhana, faktanya konsep pembangkit energi ini cukup mahal untuk dibangun karena membutuhkan kompleks instalasi yang luas. Selain itu, membran permeable merupakan sumber daya yang cukup mahal dan diketahui sistem ini 2 kali lebih mahal daripada turbin gas konvensional yang dapat menciptakan daya 3 kali lebih besar. Karena fakta tersebutlah, perusahaan energi saat ini jarang menggunakan konsep tersebut hingga kini. Karena itulah teknologi ini masih terus dikembangkan agar nantinya instalasi tersebut dapat dibangun dengan biaya yang lebih murah hingga dapat bersaing dengan pembangkit listrik tenaga fosil yang hingga kini masih menjamur di dunia. Profesor Kardus dari Norwegia mengabarkan.